Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, MPM 2010 011 11034, kelas EP.2A, dosen Kasman Karimi SS SEMSI. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Materi: pengertian pendapatan nasional. B. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. C. Konsep pendapatan nasional. D. Metode perhitungan pendapatan nasional. E. Pendapatan per kapita. Income, expenditure, and the circular flow. Two ways of viewing GDP, total income, ekonomi, dan sebagainya. Definisi: pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara selama 1 tahun. Tujuan mempelajari pendapatan nasional, yaitu tujuan dan manfaatnya: 1. Mengetahui kemampuan dan pemetaan perekonomian masyarakat dan negara. 2. Memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. 3. Membantu pemerintah dalam merencanakan pelaksanaan program pembangunan. 4. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Tujuannya yaitu: 1. Mengetahui struktur perekonomian negara, agraris, industri, dan jasa. 2. Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapat nasional dari waktu ke waktu. 3. Dapat membandingkan perekonomian antar daerah. 4. Dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. 5. Dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu: 1. Demand and supply. Terus consumption and saving, dan investment. Ini adalah konsep dari pendapatan nasional. Ada NNI, PI, DI, GDP, GNP, dan NNP. Konsepnya yaitu: PDP atau GDP atau kepanjangannya adalah Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Konsep PNP, GNP atau kepanjangannya Produk Nasional Bruto atau Gross National Product adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalam barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Konsep NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. NNP, Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan, depresiasi, dan barang pengganti modal. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung indirect tax. NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung. Konsep PI personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Rumus PI adalah DI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial.
DI. Disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. DI sama dengan PI kurang pajak langsung. GDP. Pola keterkaitan GDP itu tambah pendapatan plus pendapatan WNI DLN atau kurang pendapatan WNA DDN. GNP kurang depresiasi, NNP kurang depresiasi langsung. Pendapatan nasional tambah subsidi, kurang laba ditahan, kurang laba jasa, personal income, kurang pajak pribadi. Hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi. Pendapatan nasional dikurangi, keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun jika ada ditambah, pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah. Sama dengan pendapatan pribadi. Contoh soal. Ini adalah contoh soal di mana data pendapatan pengeluaran produksi satu negara sebagai berikut. Gross domestic product sebesar 1.500.000 US dollar. Gross national product yaitu 850 juta US dollar. Penyusunan barang modal 100 juta US dollar. Pajak tidak langsung 50 juta US dollar. Transfer payment sebesar 75 US dollar. Laba ditahan sebesar 25 juta US dollar. Asuransi sebesar 15 juta US dollar. Dan pajak langsung sebesar 25 juta US dollar. Berdasarkan data di atas, tentukan besar LNI, NNP, PI, dan DI. Produksi. Nilai barang dan jasa produksi di suatu negara dalam suatu tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Misalnya I sama dengan sigma P kali Q atau P1 tambah Q1 tambah P2 tambah Q2 tambah P3 tambah kali Q3 tambah titik PN kali PQN. Yang keterangannya Y pendapatan nasional atau GDP, Q1 jumlah barang ke-1, P2 harga barang ke-1, dan seterusnya. Jumlah barang kedua, harga barang kedua, dan jumlah barang ke N atau harga barang ke N. Pendekatan produk. Pendekatan produk yang dimaksud yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam proses suatu produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Komponen usaha produksi penyumbang pendapatan nasional yaitu ada apa saja, yaitu adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, 2 pertambangan dan penggalian, 3 industri pengolahan, 4 listrik, gas, dan air minum, 5 bangunan, 6 perdagangan, hotel dan restoran, 7 pengangkutan dan komunikasi, 8 bank dan lembaga keuangan lainnya, 9 sewa rumah, 10 pemerintahan dan pertahanan, dan 11 jasa-jasa. Ini adalah contoh perhitungan metode produksi yang bisa kita lihat. Pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 1 juta. Pertambangan penggalian sebesar 150. Industri pengolahan 75. Listrik dan gas dan air minum 80 nilainya. Bangunan 25. Perdagangan hotel dan restoran 1.200. Perdagangan hotel dan restoran juga 750. Bank dan lembaga keuangan lainnya 500 rupiah. Sewa rumah 10. Pemerintah pertahanan 60 dan jasa-jasa 25. Jadi totalnya
GDP adalah 3.855. Contoh perhitungan nilai tambah. Penggunaan kapas dan mentah, nilai penjualannya 50-50. Pemintalan benang dan benang tenun, penjualannya nilai penjualan dan nilai tambahnya yaitu 75-25. Tenun dan tekstil, nilai penjualan dan nilai tambahnya 55-20. Jahit, konveksi dan kemeja, nilai penjualannya 120 dan nilai tambahnya 25. Department store dan pedagang eceran, nilai penjualan dan nilai tambahnya 170-50 dan totalnya 170 nilai tambah. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional, pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumusnya yaitu W sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangannya, Y pendapatan, W sama dengan WAIK atau upah, R yaitu rent yaitu sewa, I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau laba. Perhitungan pendapatan nasional, metode pendapatan. Ini adalah contohnya. Istilah-istilah transfer perusahaan meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa, contoh bantuan terhadap lembaga sosial. Pajak tidak langsung oleh pembayar beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Subsidi perusahaan yang yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Penyusutan yang dimaksud yaitu penyusutan perusahaan terhadap bangunan mesin-mesin dan perlengkapannya, termasuk kerusakan aktiva tetap perusahaan tidak terduga. Metode perhitungan atau pendapatan nasional. Pengeluaran, jumlah pengeluaran adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M dalam kurung. Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi, G government expenditure yaitu pengeluaran pemerintah, I investment yaitu investasi, X ekspor, dan M adalah impor. Itu perhitungan pendapatan nasional. Ini adalah contoh dari perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Menghitung pendapatan per kapita yaitu IPC sama dengan GNP per pop, yaitu Gross National Product per jumlah penduduk. Nah, itulah hasil pembahasan pembelajaran dari pendapatan nasional. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Irfan, kelas EP titik 2A NPM 2010 001 001111034. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.